Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan tema aktivitas untuk mengembangkan motorik halus pada anak usia dini. Anggota kami yang pertama yaitu Atika Mu'alifah, saya sendiri. Yang kedua ada Atika Ulansifa, yang ketiga ada Eva Widewati dan juga Mina Muftawah Hasanah. Langsung saja kita ke slide yang ketiga, yaitu di poin A. Pengertian motorik halus pada anak usia dini. Jadi apa sih motorik halus itu? Pada intinya, motorik halus anak usia dini adalah pengkoordinasian antara mata dan juga gerakan jari-jarinya. Nah, di situ anak itu perlu bisa atau belajar koordinasi antara mata dan juga tangannya. Pada tahap awal biasanya disebut dengan anak bisa menggenggam seperti itu. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke slide yang keempat, yaitu tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak di motorik halus. Di sini ada pada menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 itu di situ dijelaskan dari mulai tahun 3 sampai 3 bulan sampai 6 tahun, di mana 3 bulan itu pada tahap dasar ya, anak bisa menggenggam. Salah satunya adalah itu ya. Nah, di 6 tahun yaitu anak bisa menggambar sesuai gagasannya atau bisa melakukan ekspresi dengan berbagai media dan juga kegiatan. Jadi di sini lebih mengeksplor lagi kemampuan anak di motorik halusnya daripada di 3 sampai 6 bulan tadi, di mana anak masih dasarnya yaitu masih menggenggam saja atau di tahapan yang dasar. Oke, kita lanjut di selanjutnya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus anak usia dini. Jadi apa aja sih? Langsung saja, ini ada kondisi prakelahiran, di mana kondisi prakelahiran ini adalah gizi yang masuk di tubuh ibu itu akan mempengaruhi kondisi perkembangan janinnya di dalam perut ibunya, seperti itu ya. Selanjutnya ada faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor internal yang ada pada anak. Nah, di sini adalah salah satu campuran dari faktor gen ibu dan juga bapaknya, di mana nantinya akan mempengaruhi bentuk fisik dan juga lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu gizi anak. Gizi anak ini setelah lahir ya maksudnya. Jadi gizi anak, vitamin yang masuk ke dalam tubuh anak itu juga mempengaruhi motorik halus pada anak, seperti itu. EQ. Nah, di sini EQ itu kan dalam tanda kutip adalah tentang otak ya, atau pikiran, intelijensi. Nah, di mana motorik halus itu adalah gerakan koordinasi. Nah, saat koordinasi itu kita juga membutuhkan yang bekerja itu juga otak yang mengkoordinasikan gerakan-gerakannya. Jadi EQ juga mempengaruhi dalam motorik halus anak usia dini. Selanjutnya yaitu ada pola asuh. Nah, pola asuh di sini ada 3 ya, dalam makalah juga ada ya. Ada yang paling direkomendasikan adalah yang demokratis, di mana orang tua itu memberikan pola asuhnya itu maksudnya itu terbatas namun terarah, terbebas atau tapi terarah. Maksudnya itu anak juga terbebas dalam melakukan segala hal eksplorasinya, namun di situ dalam tanda kutipnya terbebasnya itu yaitu terarah pada hal-hal yang baik, seperti itu. Selanjutnya yaitu cacat fisik. Nah, di sini bisa dicontohkan seperti anak yang memiliki cacat fisik tunadaksa. Nah, di sini akan kesulitan dalam perkembangan motorik halusnya. Oke, mungkin seperti itu dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu aktivitas untuk mengembangkan motorik halus pada anak. Nah, berbagai aktivitas ini akan berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan motorik halus pada anak sehingga dapat berkembang dengan baik. Nah, dari stimulasi yang diberikan ini dapat dimulai dengan sebuah kebiasaan seperti kebiasaan melipat selimut, kebiasaan memakai sepatu, kebiasaan membantu pekerjaan orang tua, yang mana kebiasaan-kebiasaan ini menggerakkan motorik pada anak. Nah, selain dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, ada berbagai aktivitas atau kegiatan
dapat diterapkan pada anak untuk mengembangkan motorik anak ini. Yang pertama seperti kegiatan menyusun. Nah, ini bisa juga dengan menggunakan media balok, kemudian menggunakan media Lego, kemudian dapat juga menggunakan benda-benda di sekitar yang dapat disusun. Selanjutnya yaitu menggunakan kegiatan dalam membentuk. Nah, ini bisa menggunakan media pasir, media plastisin, kemudian play-doh, atau menggunakan pasir ajaib yang dapat dibentuk. Selanjutnya dapat juga dengan kegiatan menggambar dan mewarnai. Nah, biasanya ketika anak melihat suatu benda yang menarik, anak dapat meluapkan dan menerapkan imajinasinya menggunakan kegiatan menggambar dan mewarnai. Selanjutnya yaitu menggunting dan menempel. Dalam kegiatan ini anak dapat diberikan berbagai potongan-potongan kertas atau beberapa potongan benda yang mana ini dapat membentuk suatu imajinasi yang ia inginkan. Bisa juga dengan kegiatan menyusun mozaik atau kolase atau montase. Jadi dapat disimpulkan dari diskusi kita hari ini, perkembangan motorik halus adalah pengorganisasian otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan yang membutuhkan kecermatan dan koordinasi antara mata dan tangan. Nah, awal mula kemampuan motorik halus anak ini diawali dengan kemampuan meraih dan menggenggam pada anak balita. Nah, perkembangan kemampuan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada faktor pasca pralahir, kemudian faktor genetik, kemudian ada juga faktor lingkungan sekitar, ada juga kesehatan dan gizi yang ia dapatkan, kemudian ada pasca kelahiran, dan juga berbagai faktor yang lain. Nah, dari berbagai faktor tersebut, anak membutuhkan berbagai stimulasi yang mana dapat mencapai tingkat pencapaian perkembangan anak dalam perkembangan motorik halus, yang mana ini bisa digunakan melalui berbagai kegiatan atau aktivitas seperti tadi menggambar, menempel, kemudian menggunting, dan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari seperti melipat selimut, kemudian memakai sepatu, membantu pekerjaan rumah orang tua. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini dapat membantu anak untuk mengembangkan motorik halusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.